Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Banyak pertanyaan, iPhone XR atau iPhone SE 2020? Which one is which? Yuk kita coba bahas dari perspektif gue tentunya ya. Mana yang lebih cocok buat gue dan mana yang lebih cocok untuk kebanyakan orang nantinya. Yuk. iPhone XR dan juga iPhone SE ini emang banyak yang mempertanyakan kalau dibandingin lebih pas yang mana. Karena harganya emang beda-beda tipis. iPhone SE 2020 barunya 8 juta kurang 1000 dan juga 9 juta kurang 1000 buat yang 64 dan juga 128. Yang di atas itu gue lupa harganya. iPhone XR harga secondnya itu mulai 7 jutaan sampai 8 jutaan. Harga barunya masih 11 juta. That's why yang pengen gue jelaskan di sini adalah komparasi antara iPhone XR second dengan iPhone SE 2020. Buat yang pengen tahu, gue dapetin iPhone XR second ini di mana? Gue dapetinnya di satu buah toko di Instagram namanya Toko Uwais. Satu buah toko yang ini insya Allah amanah dan punya satu buah layanan menarik namanya cash after delivery. Ya, lo nggak salah dengar, bukan cash on delivery tapi cash after delivery. Info detail tentang layanan itu lo bisa ngeliat di kolom deskripsi dan nggak ketinggalan. Mereka memberikan garansi 60 hari setelah barang diterima dan juga Toko Uwais ini memastikan kalau barang yang dijual itu hanya iPhone ori, no recon club. Karena lebih mudah kali ya, jual barang ori itu after sales-nya nggak ribet. Anyway, more about them di kolom deskripsi, silakan lihat. Dan sekarang kita akan coba mulai komparasi videonya iPhone XR versus iPhone SE 2020. Setelah tadi di awal kita ngebahas sedikit masalah harga, sebenarnya emang kalau dilihat value for money, easily, mungkin orang lebih ngeliat iPhone XR lebih value for money. But however, masing-masing punya keunggulannya tersendiri. Nah, 3 keunggulan dari iPhone XR yang sangat nyata di depan mata. Itu yang pertama, layar yang lebih besar dengan kualitas layar yang sedikit lebih bagus dibandingkan dengan iPhone SE 2020. Baterainya, dia juga punya kapasitas lebih besar 2900-an mAh dibandingin dengan iPhone SE yang masih pakai baterai dengan kapasitas 1800-an. Lastly, tentu nggak kita bisa lupain adalah hardware kameranya. iPhone XR punya hardware kamera yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan iPhone SE 2020 alias satu generasi di atasnya iPhone SE 2020. Tapi iPhone SE 2020 sendiri juga punya kelebihan dan cukup esensial di chipsetnya. Apakah cukup untuk bisa bilang iPhone SE 2020 lebih worth it dari iPhone XR? Kita coba elaborate lebih lanjut. Kemampuan komputasinya iPhone XR ini juga sebenarnya nggak malu-maluin. Kalau misalkan kita coba ngeliat ke beberapa data yang ada di luaran sana, iPhone XR ini hanya, tanda kutip, 20% lebih tidak efektif dibandingkan dengan iPhone SE secara komputasi chipsetnya. Kalau kita coba terjemahin ke beberapa data, kayak Antutu misalkan. iPhone XR itu punya Antutu score 422 ribuan. Sementara iPhone SE punya skor Antutu 460 ribuan. Secara angka emang terlihat iPhone SE lebih superior lumayan. Tapi sebenarnya di penggunaan hari-hari juga nggak sampai sebegitunya terasanya. Gini, kalau aktivitas lo itu lebih ke social media, lihat YouTube lagi gitu, atau baca email, messagingan segala macam lagi gitu kan. Tentu ini dua-duanya tidak ada masalah sama sekali. Mungkin nantinya akan terasa jadi sedikit lebih lebih terasa which one is which yang lebih powerful di saat lo menggunakan iPhone SE atau iPhone XR ini, let's say untuk mengekspor satu buah video. Tapi pertimbangkan ya, kalau lo termasuk orang yang ngedit menggunakan handphone, ngedit video, simple IG story atau mungkin untuk YouTube, iPhone SE lebih cepat untuk rendering, tapi layarnya 4,7 inci. iPhone XR mungkin tidak secepat iPhone SE, tapi kemampuannya untuk ngedit timeline dan segala macamnya lebih nyaman karena layarnya lebih besar. Berikutnya untuk masalah baterai sendiri, iPhone XR sebenarnya lebih compelling ya, dengan alasan dia punya kapasitas baterai lebih besar. Jadi kalaupun battery health-nya ini sudah menurun, dengan base awalnya baterai yang lebih besar, kapasitasnya tetap masih lebih besar untuk bisa digunakan. Jadi misalnya 100%-nya iPhone XR itu di 2000. Sementara 100%-nya
iPhone SE di 1000. Kalau battery health-nya itu menurun, ya lo hitung-hitung sendiri deh. Jadi 90% aja. iPhone XR berarti masih punya berapa tuh? 1800 mAh yang efektif. Sementara iPhone SE jadinya hanya punya 900. Jauh bedanya kan? So, think also about that. Dan yang terakhir di sini yang jadi bahan pertimbangan tentu adalah masalah kamera. Ini menarik sebenarnya. Walaupun dalam kondisi tertentu gue bisa ngelihat hasilnya kurang lebih XR dan juga SE 2020 ini sama. Cuman begitu gue ngambil scene yang agak ribet, ini gue tidak bisa memutuskan. Kayak foto yang ini. Secara dynamic range di sini iPhone XR itu punya dynamic range yang lebih handal, tapi secara hasil foto out of cam, iPhone SE 2020 terbukti punya warna yang lebih menarik menurut gue. Jadi by the end of the day kalau ditanya, Vic, lo lebih merekomendasikan yang mana? Untuk orang, iPhone SE 2020 atau iPhone XR? Buat gue lebih merekomendasikan iPhone XR. Catatannya, yang pertama, lo ngerti cara beli iPhone second. Yang kedua, lo bisa menemukan trusted seller. Dan yang ketiga, lo bener-bener teliti dalam membeli iPhone XR second. Itu kalau misalkan gue ditanya merekomendasikan untuk orang. Cuman, personally, kalau untuk pilihan gue, plain simple SE 2020. Karena gue terbiasa dengan handphone yang layarnya kecil seperti ini dan juga ukurannya compact. Tapi itu untuk gue. Kalau untuk lo mungkin berbeda. Dan nggak apa-apa juga kalau memilih menggunakan iPhone XR dibandingkan dengan iPhone SE. Nggak perlu ikut-ikutan hype dengan beli barang yang baru. Beli barang yang second pun kalau lebih efektif dan berguna untuk lo harian, why not? That was the video for today. Jadi mana? Pilihnya SE atau XR? Versi lo? Tulis di kolom komentar. I wanna know, I wanna listen. Buat sekarang Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.